Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Sati Kode, di mana kali ini kita akan belajar tentang counterflow di dalam pemrograman Python. Selamat menyimak. Oke, kita mulai dulu, apa sih sebenarnya counterflow itu? Jadi counterflow itu sebenarnya sebuah statement individual atau instruksi atau fungsi di mana kita bisa mengexecute atau mengevaluasi sebuah pemrograman atau sebuah kondisi juga bisa ya. Nah, di mana di sini kita akan memainkan logika dan juga akan beberapa operasi-operasi yang sifatnya untuk mengkoreksi atau mengevaluasi dari sebuah nilai, sebuah data atau sebuah kondisi. Di mana di sini kita bisa membuat beberapa sistem pemrograman. Contoh misalnya if else, if itu jika, else itu tidak. Atau kita juga bisa membuat semacam tugas pengulangan seperti for, ya, while, dan juga menggabungkan beberapa skenario lainnya. Dimana nanti di sini kita bisa membuat program-program, bisa kita tingkatkan efisiensinya, dan juga kita bisa membuat program-program yang sifatnya lebih sederhana dengan mengatur step-step atau algoritma yang akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan kali ini kita cukup belajar counterflow-nya dulu ya, mengenai step-step atau manageable steps-nya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, next, conditional statement atau pernyataan kondisi atau sesuai dengan beberapa persyaratan. Jadi conditional statement ini adalah program yang membuat sebuah keputusan dan mengeksekusi beberapa kondisi sesuai dengan kondisi yang telah kita tetapkan sebelumnya. Contoh misalkan di sini, if statement, jika statement if temperatur lebih dari 30, maka silakan ditulis dolar panas. Contoh itu berarti kalau temperatur kita masukkan temperatur di atas 30 berarti panas. Elif atau else if, dimana ini merupakan kebalikan dari if tadi. Elif biasanya disingkat ya, else if itu disingkat elif ya untuk Python. Tapi kalau di bahasa C beda lagi ya, atau bahasa MATLAB ntar beda lagi. Jadi biasanya kalau bahasa MATLAB pakai else if, kalau Python disingkat elif gitu ya. Elif itu adalah kebalikan dari conditional if tadi. Elif, jika tidak temperatur lebih besar dari 20, maka printlah warm outside. Jadi kebalikan tadi ya. Jadi kalau elif, jika tidak temperatur lebih besar dari 20, maka tulislah di luar hangat. Misalkan. Kemudian else ini sebenarnya istilahnya kebalikan dari semuanya. Jadi maksudnya adalah bukan if juga bukan, else if juga bukan. Jadi dia adalah lawan dari if dan else if. Else, jika tidak semuanya tadi, maka tulislah di luar adalah dingin. Itu ya, seperti itu ya. Ya, kalau untuk struktur programnya seperti ya, if condition, coding, else if condition lagi, lalu condition lain, terus coding lagi, baru else lagi, baru coding lagi. Jadi if, else gitu ya. Tapi bisa juga berubah juga nanti tergantung situasi kondisi di mana kita membutuhkan pemrograman khusus di dalam Python tersendiri. Tapi nanti ya kita belajar sekarang yang umum dulu aja. Kalau yang khusus nanti dulu ya. Oke, next. Nested condition. Nested condition ini adalah bersarang. Apa maksud bersarang? Jadi kita menggabungkan beberapa kondisi di sini. Contoh di sini ada 2 if di sini. Jadi ada 2 if. Apakah nested bisa digunakan untuk perulangan lain? Itu bisa. Cuma untuk saat ini kita belajar yang if dulu aja ya. Jadi nestednya bisa buat for, bisa buat while, bisa juga if juga. Jadi macam-macam. Tapi intinya nested ini adalah kondisi bersarang. Bersarang itu maksudnya apa ya? Bersarang itu maksudnya dia punya 2 atau 3 lebih perintah di dalam satu struktur pemrograman. Contoh di sini ada 2 pemrograman if sama if ya di sini. Gimana maksudnya? Ini kita baca contoh ya. Kita baca secara normal program ini. 6, variabel 6 kita definisikan nilai 15. If, jika 6 lebih besar dari 0, maksudnya 6 nilai variabel 6 lebih besar dari 0, dan jika ada lagi ada 2 jika 6 lebih besar dari 0, dan jika 6 punya ini pernah ingat gak yang ada tanda persen ini, persen 2 sama dengan 0, artinya apa? Reminder itu sisa, nilai sisa itu dibagi 2 sama dengan 0. Nah, jadi kalau 15 nanti dibagi 2 apa sama 0, nanti kalau sama dengan 0 berarti dia masuk ke kondisi pertama, berarti positive even number hasilnya. Tapi kalau 15 bagi 2 ternyata enggak 0 atau ada komanya, berarti dia masuk ke kondisi kedua, positive as odd number.
Ya, atau misalkan dia nggak lebih besar dari 0, baru masuk ke kondisi ketiga, yaitu adalah not a positive number. Gitu. Jadi ada 2 kondisi di sini. Jadi ada if yang di dalam sini, ya, if 6 persen 2 sama dengan 0, print positive even number, dan else print positive odd number. Atau kalau nggak memenuhi tidak memenuhi if yang pertama, maka langsung menuju ke else yang kedua, di mana else yang kedua adalah print not a positive number. Next lagi. Oke, untuk rule for Python. Jadi for ini juga salah satu termasuk fungsi yang dapat melakukan perulangan. Kalau tadi if itu adalah kondisional atau ada sebuah kondisi tertentu yang khusus yang harus dipenuhi, kalau for ada perulangan. Dia perulangan untuk suatu kondisi, misalkan untuk mengulang sebuah coding, bisa mengulang sebuah tipe string atau tipe numerical, macam-macam. Ya macam-macam ya. Nah, contohnya gampang aja sih. For item in sequence atau apa yang ingin kita ulang, baru coding untuk mengeksekusi item tersebut. Contoh misalkan fruit dalam kurung apple, banana, cherry. For fruit and fruits, print fruit. Jadi nanti dia akan menulis apple, banana, dan cherry. Ini gampangnya ya. Atau yang agak pakai angka sedikit, dari misal for i in range 5 berarti angka 5. Print i berarti akan nulis angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya misalnya itu contoh ya. Next. Nah, look for control and break and continue. Jadi for ini juga bisa dipasangkan ya dengan break and continue. Apa break itu? Break itu berhenti. Kalau continue itu continue, berarti melanjutkan. Cuma beda nanti outputnya ya. Nanti kita sama-sama coba di Python ya. For in range 10, maksudnya in range itu dalam range 10, if i sama dengan 5, break. Jika i sama dengan 5, stop. Print i. Jadi nanti kalau Anda coba program ini, berarti angka 0, 1, 2, 3, 4 stop dia. Jadi cuma sampai 4, karena 5 break, selesai, stop atau stop. Tapi kalau yang di bawah, for in range 10, maksudnya nilai 0 sampai 10, if i sama dengan 5, continue, berarti 5 nggak ditulis nanti. Ntar saya masih coba di Python ya, di kelas, atau nanti saya bikinkan satu tutorial khusus terkait dengan yang program ini. Jadi antara break itu beda sama continue beda. Break itu stop, continue itu melanjutkan. Tapi biasanya yang dikontinukan itu tidak ditulis di dalam sebuah struktur pemrograman. Tapi bisa juga ditulis sih, tergantung ini ya, tergantung program codingnya lagi ya. Oke, next. Terakhir, while loop in Python. Jadi while ini juga salah satu masuk loop yang mirip-mirip sama seperti for, cuma dia nanti ada specific conditionnya. Gitu. Jadi dia bisa sekedar mengulang. Contoh misalkan kalau ketika kondisi true, maka baru dia akan melanjutkan perulangan sampai kemudian kondisinya memenuhi kondisi atau nggak sesuai kondisinya, baru dia berhenti. Atau kita mungkin tetapkan kondisi lain, baru dia berhenti. Yang gampang ya contoh ya. Jadi while itu conditions, kemudian ada codingnya di sini. Oke, kalau contohnya misalnya count sama dengan 0, ya berarti nilai awal 0. Oke. Kenapa kalau nggak ditentukan 0? Ini beda sama kasus yang sebelumnya. Jadi kalau while ini harus ada di inisial awal. Karena yang inisial ini penting untuk melakukan perulangan tadi sampai memenuhi kondisi tertentu tadi. Ya. While count lebih kecil dari 5, lalu print count atau cetak number 0 sampai 5, karena tadi nilai awal 0 ya. Count plus sama dengan 1, artinya kemarin sempat ada kan yang di pelajaran minggu lalu kan, yang saya jelaskan tentang plus sama dengan kan, itu tujuannya untuk membuat angka yang sekuensial. Atau berarti ini dia bikin 1 0 misalkan, 2 1 1 2 2 dan seterusnya. Jadi dia membuat suatu pemrograman itu sifatnya sekuensial atau urutan. Ada penomorannya juga. Jadi 1 2 3 4 5 kayak gitu. Ini adalah tanda tambah sama dengan. Nanti akan berlaku juga di semua pemrograman. Cuma nanti jangan saklek juga, nanti kita lihat juga konteksnya ya. Untuk saat ini plus sama dengan ini artinya adalah pemrograman sifatnya membuat angka urutan atau sekuensial. Oke, dengan demikian video kita kali ini berakhir. Terima kasih perhatiannya. Nanti sampai ketemu di video selanjutnya tentang algoritma. Jadi sekarang kita belajar tentang perulangan atau control flows. Insya Allah next video kita akan belajar tentang algoritma, bagaimana membuat sebuah sekuensial menjadi sebuah programming. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.